Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 26 Februari tahun 2025, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, dimulai dengan ayat yang ke-31. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami, berikan kami hikmat, marifat, mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Mari Tuhan berbicara kepada kami dan kami menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan hati penuh dan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat yang ke-31, yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Then the Jews took up stones again to stone him. Kita perlu menggarisbawahi atau melingkari perkataan sekali lagi, karena ini berarti sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini perkataan sekali lagi di sini. Ya, Yesus terpojok di kompleks bait suci. Kita lihat itu di dalam Yohanes 10 ayat 23 dan 24. Ya, tiang penyangga Salomo meliputi tempat yang curam di sebelah timur, serta tembok yang kokoh di sana. Dia terpojok, nggak ada tempat jalan keluar bagi dia. Satu-satunya jalan keluar adalah kembali melalui bait suci. Nah, massa berkumpul di sekeliling yang dijelaskan dengan menggunakan istilah Yunani yang berarti mengepung, mendesak. Jadi massa mengepung, mendesak dan tidak memberikan jalan keluar bagi Yesus. Dan mereka mengajukan tantangan untuk mengulang pertanyaan yang kontroversial yang pernah Yesus sebutkan dalam Yohanes 10 ayat 24. Nah, kelompok pemimpin agama ini jelas-jelas bersikap bermusuhan. Mereka tidak datang dengan maksud damai, enggak. Maksud untuk merajamnya. Dari mana kita tahu? Mereka mempersiapkan batu. Kita tahu di ruang sanctuary di sana tidak ada batu. Bagaimana mereka memiliki batu? Ya mereka bawa dari luar lah ya, mereka kantongin itu batu. Jadi tujuan mereka membawa batu untuk merajam Yesus, bukan untuk beribadah. Ya, hati mereka rusak di dalam hati mereka keji, hati mereka jahat, uh, tidak ingin mendengarkan. Mereka telah mengambil keputusan karena itu tidak ingin mendengarkan apa yang Yesus katakan. Mereka mengambil keputusan apapun yang dikatakan oleh Yesus ditolak. Singkatnya, rajam dia. Nah ini kan evil heart, hati yang jahat. Nah, meskipun ayat ini mengatakan mereka memungut batu, implikasinya bukanlah bahwa mereka mengulurkan tangan pada saat itu juga untuk mengambil batu, karena di tempat itu nggak ada waktu, nggak ada batu. Pertemuan ini terjadi jauh di dalam bait suci. Tidak mudah untuk mencapai daerah sekitarnya, di mana ada bebatu itu nggak ada. Batu-batu yang dibawa untuk serangan seperti ini tidak terdapat di sekitar bait suci dalam jangkauan tangan, enggak. Itu berarti orang-orang ini membawa batu-batu itu bersama mereka ketika pertama kali mereka berikhtiar untuk mengepung Yesus dan tidak memberikan jalan keluar kepadanya. Nah, para penulis kuno lebih peduli dengan tema, fakta, dan peristiwa daripada kronologi yang sempurna. Nah, jadi tahap demi tahap. Mereka lebih peduli dengan temanya. Apa sih yang terjadi? Begitu. Nah, dengan kata lain, para pembaca asli Injil Yohanes tidak akan berasumsi bahwa semua yang dicatat telah terjadi dalam urutan yang persis seperti itu. Jadi kronologisnya nggak beraturan di dalam hal ini. Karena itulah kita tahu batu itu diambil untuk merajam Yesus, bukan berarti batu itu terdapat di dalam ruangan di mana kebaktian itu terjadi. Enggak. Dalam kasus ini, tata bahasa Yunani yang digunakan tidak menjelaskan secara spesifik tentang kapan tindakan itu terjadi, tentang kapan mereka memungut batu itu. Nggak disebutkan secara spesifik. Hanya saja tindakan itu terjadi. Orang-orang ini memungut batu, mengantisipasi terjadinya kekerasan
Artinya mereka datang dengan sebuah jawaban untuk menolak. Ini kekerasan hati, pergeseran hati. Ya, Yesus telah memberi mereka semua yang mereka tuntut dan mereka mempergunakan keterangan Yesus untuk membenarkan tindak lanjut dari ancaman mereka, yaitu blasfemi, ya, tuntutan mereka, penistaan agama. Sebetulnya yang terjadi itu adalah pergeseran hati. Apa maksud saya terjadi pergeseran hati? Pergeseran hati itu adalah menolak untuk mencintai Tuhan yang mereka katakan mereka adalah keturunan Abraham yang mengasihi Tuhan. Tidak terjadi seperti itu karena niat mereka buruk. Dari mana kita tahu niat mereka buruk? Mereka mempersiapkan batu. Ini kan nggak baik niatnya. Nah, namun seperti yang telah terjadi di masa lalu, Yesus akan menempatkan para penyerangnya dalam posisi yang sulit dengan memaksa mereka untuk menilai kembali tindakan mereka. Pikirkan lagi. Ini dalam bahasa psikologi metakognitif, metacognition. Think to think. Pikir ulang lagi dong apa yang ada di dalam pikiran kamu. Apakah sudah benar kamu akan mengambil tindakan seperti ini? Berdasarkan fakta apa maka engkau ingin merajam aku? Bukti kesalahan aku menista agama itu di mana? Yesus akan menjelaskan nanti dengan mempergunakan bahasa mereka sendiri yang terdapat di dalam kitab suci yang mereka juga baca. Ya. Kemudian tanpa banyak penjelasan sama sekali, Yesus berhasil lolos dari situasi yang tampaknya mustahil ini. Yohanes 10 ayat 39. Ya, lolos lagi dia seperti kali-kali yang lalu. Nah, di sini perkataan itu di awal daripada ayat 31 ini sekali lagi, perkataan sekali lagi ini artinya pernah terjadi di masa lampau. Ya, mereka tidak berhenti sampai mereka berhasil membunuh Yesus. Kan itu konteksnya. Kita lanjut lagi dengan Yohanes 10 ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, mau merajam aku, perkataan lainnya. Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Ya, banyak pekerjaan baik yang aku tunjukkan kepadamu. Artinya banyak mujizat telah aku kerjakan atas nama Bapakku. Artinya dia mengatakan secara jelas di sini dia utusan Allah. Di sini dia mengatakan dia mendapatkan kuasa ilahi. Kalimat ini mengandung makna seperti itu. Kalau aku melakukan perbuatan baik di antara sekian banyak perbuatan baik, di antara sekian banyak mujizat yang kamu saksikan, yang mana yang salah, yang mana yang menista agama, yang mana menyebabkan engkau ingin merajam aku? Monggo, silakan. Ajukan. Yang mana? Nah, Yesus baru saja membuat pernyataan yang jelas akan membuat para pengkritiknya marah karena dia berkata-kata seperti demikian. Karena sebelumnya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya dia klaim bahwa dia itu Tuhan. Mereka juga ngerti, karena itu mereka marah. Karena itulah mereka menganggap Yesus sedang menista agama. Sebuah kesalahan. Nanti kita akan lihat, kita akan pelajari ini. Bagaimana Yesus menampik alasan tersebut. Orang-orang ini telah memojokkan Yesus di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang tidak ada jalan keluarnya. Mereka membawa batu dan menantangnya untuk mengungkapkan kembali pernyataannya bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Yesus menanggapi dengan mengulangi pernyataannya sebelumnya. Bukan hanya mengulangi, dia kemudian melangkah lebih jauh dengan secara khusus mengatakan bahwa dia dan Allah Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan itu. Nah, komentar yang Yesus buat di sini tampaknya menghentikan orang-orang ini. Dia tahu mengapa orang-orang ini siap untuk merajamnya, siap untuk melemparinya dengan batu, siap untuk membunuhnya. Dia tahu. Pertanyaannya di sini dimaksudkan untuk memberi kesan. Yesus telah menunjukkan bahwa mujizat-mujizatnya seharusnya meyakinkan para khalayak ramai bahwa dia memiliki apa? Memiliki otoritas ilahi.
Dia utusan Yahweh, dia utusan Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 36 menjelaskan. Yohanes 10 ayat 25 menjelaskan ini juga. Nah, meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang ini masih menolak karena tanda-tanda itu tidak sesuai dengan teologi pilihan mereka. Mereka ingin menyesuaikan sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar. Itu dia. Jadi masalahnya bukan pada Yesus yang mengatakan kebenaran atau berbuat yang benar. Masalahnya adalah pada mereka yang menolak kebenaran melalui mujizat yang Yesus saksikan. Nanti kita akan lihat. Kalau kamu nggak percaya kepadaku, kepada perkataanku, monggo. Tapi perhatikanlah apa yang aku lakukan. Perhatikan mujizat-mujizat. Karena yang lalu kita berkata, Yohanes mengatakan mujizat itu sebagai sign. Jadi kita membaca mujizat itu sebagai tanda yang memiliki arti. Akulah the living water, akulah air hidup itu. Siapa yang meminumnya tidak akan haus lagi. Mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan itu. I'm the bread of life. Akulah roti yang hidup yang turun dari surga. I'm the life and the resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. Macam-macam lagi. I'm the light of the world. Akulah terang dunia itu. Yang dikatakan Yesus. Semua itu berhubungan dengan apa yang ingin dilakukan, yang diungkapkan yang besar ini. I'm the light of the world. Akulah terang dunia. Kemudian dia celitkan mata orang yang lahir buta. Ya, hal-hal yang seperti demikian. Nah, meskipun orang-orang itu mengklaim bahwa Yesus menghujat dan mengklaim juga dia adalah seorang pembohong, Yesus menantang mereka untuk menjelaskan mujizat-mujizat yang telah dia lakukan. Seperti yang ditunjukkan ayat-ayat berikutnya. Masa akan mengabaikan inti sebenarnya dari pertanyaan itu dan hanya menyatakan hal yang sudah ada dalam hati mereka. Ya, mereka datang dengan persiapan jawaban yang telah diputuskan sebelum bertemu Yesus, yaitu tuduhan blasfemi, tuduhan penistaan agama. Itu yang dilemparkan. Nah, tanggapan Yesus mempertanyakan apakah mereka seharusnya menafsirkan perkataannya sebagai penghujatan sejak awal. Yang terjadi selanjutnya adalah Yesus menggunakan teknik-teknik perdebatan kuno, mengembalikan keadaan yang ada terhadap para ahli hukum Taurat ini, ahli hukum perjanjian lama ini, dia kembalikan. Nah, penafsiran dari Yohanes 10 ayat 32, kita melihat terjadinya tantangan terhadap kemunafikan. Kenapa munafik? Karena mereka memilih-milih mana dari ayat-ayat tersebut yang mereka setujui. Ini kemunafikan. Nah, pertanyaan Yesus menyoroti kemunafikan para pemimpin agama. Mereka ingin membunuhnya. Bukan karena perbuatan jahat apapun, bukan karena pelanggaran-pelanggaran keilahian, tetapi karena klaim keilahiannya. Meskipun ada bukti kuasa ilahi melalui mujizat-mujizatnya. Mereka mengabaikan mujizat tersebut untuk berpegang pada perkataan yang dikatakannya, aku dan Bapa adalah satu. Kamu menghujat. Kenapa kamu tidak melihat bahwa perkataannya, aku dan Bapa itu adalah satu, disertai dengan bukti melalui mujizat yang dilakukannya. Bahwa Bapa yang mengutus aku, akulah putra Allah itu. Bahwa yang dikerjakannya itu sesuai dengan pernyataannya aku dan Bapa ini satu. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah Mesias. Yang diutus pasti menerima kuasa dari sang pengutus. Enggak mungkin enggak. Kita lihat aja dalam dunia ini. Utusan dari negara Amerika, kalau di Indonesia kita sebut duta besar Amerika. Mereka kan membawa power dari negara Amerika ini. Nah, Yesus sebagai utusan dalam wujud manusia yang diutus oleh Bapa membawa otoritas ilahi ini datang ke dunia. Karena itu dia mengatakan aku dan Bapa ini adalah satu. Monggo dibuktikan, silakan dibuktikan melalui mujizat yang aku lakukan. Kalau yang aku katakan ini aku dan Bapa adalah satu, dan ternyata mujizat tidak terjadi seperti yang aku katakan, maka aku melakukan blasfemi. Maka aku melakukan penistaan agama. Tetapi jika apa yang aku katakan, pernyataan yang aku sampaikan, bahwa aku dan Bapa itu satu,
Dan yang lainnya, I'm the light of the world. Dan aku celikkan mata orang yang lahir buta yang belum pernah terjadi kesembuhan sebelumnya. Pertama kali melalui Yesus, dan itu tidak terjadi, maka engkau dapat menuduh aku melakukan penistaan agama. Tapi ini kan semuanya perkataan yang disampaikannya diikuti dengan kenyataan melalui mujizat. I'm the light of the world. I am, itu kan hanya titel yang boleh digunakan oleh Allah. I am the light of the world. Akulah terang dunia. Implikasinya apa? Dia celikkan mata orang yang lahir buta. I'm the life and the resurrection. Akulah hidup dan kebangkitan. Kebangkitan dan hidup. Dia bangkitkan Lazarus. So, di mana letak salahnya? Yang salah bukanlah pada Yesus. Yang salah adalah pada mereka yang memiliki hati yang jahat untuk menolak sekalipun bukti ada. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu latar belakang konteks dari apa yang kita baca tersebut untuk dapat mengerti ayat tersebut dengan persis. Nah, jadi pertanyaan Yesus menyoroti kemunafikan para pemimpin agama ini. Mereka ingin membunuhnya bukan karena perbuatan jahat apapun, tapi karena klaim keilahiannya ini. Meskipun ada bukti kuasa ilahi melalui perbuatan mujizat-mujizatnya itu. Penekanannya, Yesus katakan, bukan pada perkataannya, penekanannya adalah pada pekerjaannya, bahwa yang dikerjakannya itu sesuai dengan apa yang disampaikannya. He walk the talk. Ayat tersebut menekankan bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus berasal dari Bapa yang memperkuat klaimnya tentang hubungan ilahi. Pekerjaan-pekerjaan ini seharusnya menjadi bukti otoritasnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan Yesus berasal dari Bapa. Kalau tidak, mana mungkin dia mengatakan I'm the light of the world dan kemudian orang yang lahir buta dicelikkan. Ini kan sesuai kalimatnya. Mana mungkin dia mengatakan I'm the life and the resurrection dan kemudian dia bangkitkan Lazarus. Ini kan seiring. Jadi perhatikan apa yang dikatakannya, apa dilakukannya itu sejalan dan tidak ada satu kesalahan pun yang terdapat di sana. Nah, penolakan yang terungkapnya seperti apa? Ayat tersebut dari Yohanes 10 ayat 32 itu mengungkapkan sejauh mana para pemimpin agama Yahudi ini menolak bukti apa? Bukti yang diberikan kepada mereka, yaitu mujizat-mujizat, tanda-tanda ini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mengeraskan hati mereka dan tidak mau menerima kebenaran tentang siapa Yesus. I'm the light of the world. Yang lalu telah kita bahas. Kalau mereka mengakui bahwa orang buta lahir yang belum pernah melihat cahaya sama sekali, memang mujizat yang telah terjadi melalui Yesus, maka mereka nggak punya pilihan lain selain mengakui He is the light of the world, dan perkataan lain, He is God. Mereka nggak mau akui ini, karena itulah dipanggil orang tuanya, dipanggil dia, dipanggil macam-macam saksi. Mereka nggak bisa buktikan bahwa yang dikerjakan Yesus itu tidak benar, bahwa yang dikerjakan Yesus itu berbeda dari pernyataannya. Tidak sama sekali. Yang Yesus katakan seiring dengan apa yang dikerjakan. I am, perkataan Tuhan ini, the light of the world, akulah terang dunia. Orang yang lahir buta dicelikkan. Ini hanya boleh dikerjakan oleh Mesias. Ini tertulis dalam kitab Yesaya. Jika mereka mengakui ini, maka mereka harus mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka nggak suka ini. Tidak sesuai dengan pemahaman teologi mereka. Tidak sesuai dengan kelompok mereka, kaum Farisi. Nah, jadi sekarang kita lihat a plea for reasoning-nya seperti apa. Permohonan untuk penalaran ini, untuk masuk akal ini seperti bagaimana ini sekarang. Yesus menggunakan bentuk pertanyaan retoris untuk mencoba memberikan alasan pada situasi yang didorong oleh emosi. Dia meminta mereka untuk memikirkan tindakan mereka. Jangan ikutin emosi kamu. Coba pikirkan lagi, katanya. Pikirkan tindakan kamu yang ingin merajam aku. Apakah ini benar? Intinya, Yohanes 10 ayat 32 itu mengatakan apa? Adalah momen kuat saat Yesus menegur para penuduh-penuduhnya. Menyingkapkan pemikiran mereka yang keliru. Dan menyorot sifat ilahi dalam pekerjaan. Ini loh yang aku lakukan. Kalian berpikir salah loh.
di luar konteks. Kalau kalian diam di dalam konteks, kalian akan mengerti bahwa yang aku katakan itu seiring dengan tanda yang aku lakukan. Pikirkan itu. Jadi metakognitif, metacognition, think to think, berpikir ulang, kembali berpikir untuk memikirkan apa yang ada di dalam pikiran itu. Pikir ulang, singkatnya. Nah, kita lanjut dulu. Dalam Yohanes 10 ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, ini kan di luar konteks. Kenapa kamu nggak lihat pekerjaannya yang menunjukkan diriku sebagai utusan Allah? Kamu menghakimi, ini penghakiman ini. Very interesting. Nanti Yesus akan menggunakan perkataan penghakiman ini dalam bentuk kata lain. Kita lihat. The Jews answered him saying, for a good word we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God. Itu dia. Yohanes menggunakan istilah orang Yahudi, the Jews, sebagai referensi umum untuk para pemimpin agama di Yerusalem. Telah pernah kita bicarakan ini. Saya ingatkan kembali, itu maksudnya. Jadi bukan seluruh orang Yahudi, tapi para pemimpin agama ini. Orang-orang Farisi, ahli Taurat ini ya, orang Saduki. Yesus memiliki banyak konflik dengan mereka. Banyak sekali. Pertengkaran saat ini adalah tentang tanggapan Yesus terhadap tantangan mereka yang mengancam. Mengancam dengan apa? Dengan batu, ingin merajamnya. Orang-orang itu telah memojokkan Yesus, ya, menekannya dengan batu yang siap dilempar dan memaksanya untuk berbicara. Ayo jelaskan sekali lagi. Kalau mereka datang dengan hati terbuka, tentu mereka tidak membawa batu. Coba pikirkan itu. Kalau datang dengan hati terbuka, mana mungkin bawa batu, tapi siap untuk belajar. Mereka kan datang ke sana bukan keinginan mereka untuk belajar, tapi untuk menghukum Yesus, menghakiminya sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan. Jadi mereka menghakimi secara tidak adil. Itu yang Yesus gebrak nanti. Yesus menanggapi dengan mengulangi pernyataan sebelumnya, tapi go beyond. Di dalam hal ini, aku dan Bapa satu ditambahkan semuanya. Dengan tambahan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 memberi penjelasan itu kepada kita. Nah, tanggapan mereka adalah upaya pembunuhan lainnya. Yohanes 10 ayat 31. Sekali lagi, ya kan? Perkataan tadi. Nah, yang membuat Yesus mengajukan pertanyaan yang tegas. Pertanyaannya apa? Untuk pekerjaan baik manakah kamu akan melempari aku dengan batu? Oh, bukan karena pekerjaan baik. Lantas apa? Blasfemi, kata mereka. Blasfemi yang mana? Ya, inti sebenarnya dari pertanyaan Yesus adalah bahwa dia telah melakukan mujizat yang benar. Mereka mengatakan pekerjaan baik, nggak usah dihukum. Artinya mereka mengakui mujizat itu baik. Cuma mereka menafsirkannya di luar konteks. Coba lihat konteksnya secara benar. I am the light of the world. Dia celikkan mata orang buta yang lahir sejak buta, yang lahir buta. Ini kan konteksnya sama, bukan di luar konteks. Ya kan? Kalau orang buta, jadilah engkau mendengarkan, itu di luar konteks. Kalau orangnya tuli, jadilah engkau melihat, itu kan penipuan di luar konteks. Dia memang sudah melihat kok. I'm the light of the world. Melihatlah engkau. Ya kan? Nah, jadi inti sebenarnya dari pertanyaan Yesus sekali lagi adalah bahwa dia telah melakukan mujizat yang benar. Jadi mengapa orang-orang ini bersikeras bahwa dia jahat atau menganggap dia menghujat? Bukankah seharusnya mereka mengakui otoritasnya melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya? Mengapa tidak? Masa menanggapi dengan mengabaikan, perkataan mengabaikan, atau tidak memahami poin sebenarnya yang Yesus sampaikan. Sebaliknya mereka memberikan pandangan yang sangat dangkal tentang apa yang Yesus katakan. Bahwa dia adalah manusia yang menghina Tuhan dan mengaku setara dengannya. Ini tanggapan mereka, kaum Farisi ini. Yesus pada gilirannya akan menanggapi dengan taktik mereka sendiri yang sangat brilian. Nah, kita segera pelajari.
Para pemimpin agama pada masa itu sering berdebat tentang kitab suci dengan cara yang sama seperti politisi modern hari ini, dengan penekanan pada hal-hal teknis, rincian yang tidak jelas, dan poin-poin yang membingungkan. Pokoknya mereka berdalih lah begitu ya, agar keluar daripada konteks dengan mengutamakan hal yang tidak penting. Ya, Yesus akan mengembalikan pernyataan mereka, menggunakannya untuk lebih mengutuk penolakan mereka terhadap Injilnya. Penafsirannya seperti apa di sini? Ada klaim keilahian di dalam hal ini. Orang-orang Yahudi memahami dengan jelas perkataan Yesus sebagai klaim atas status ilahi. I and my Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. Ini kan klaim akan status ilahi. Ini adalah poin penting, bahkan sangat penting, ya, karena menunjukkan bahwa orang-orang sezaman Yesus menyadari implikasi dari pernyataan-pernyataannya. Mereka paham akan apa yang dikatakannya. Ayat ini sering dikutip sebagai bukti bahwa Yesus memang mengklaim sebagai Tuhan. I and my Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi dia mengutip dengan mengatakan aku dan Bapa satu. Itu artinya aku Tuhan. Nah, klaim mereka sebagai penghujatan itu seperti apa? Bagi orang-orang Yahudi, mengklaim sebagai Tuhan adalah tindakan penghujatan yang paling utama. Keji menurut mereka. Reaksi mereka berusaha melempari Yesus dengan batu, menunjukkan betapa seriusnya persepsi mereka. Kalau yang Yesus katakan tidak terjadi, ya itu penghujatan. Kalau ada orang hari ini mengatakan dia Tuhan dan tidak terbukti apa yang dilakukannya dengan tidak seimbang dengan pernyataan dia sebagai Tuhan, itu penghujatan. Ya, dulu kan pernah terjadi. Oh, Yesus dikuburkan 3 hari, kemudian dia bangkit. Dia juga boleh dikuburkan 3 hari, nggak bangkit dia, mati dia. Tanggapan Yesus dalam ayat-ayat berikutnya, dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 36, Yesus menanggapi dengan merujuk pada Mazmur 82 ayat 6. Ini penting ayat ini. Catatkan ya, Mazmur 82 ayat yang ke-6. Di mana manusia disebut Allah. A-nya huruf kecil, bukan A huruf besar. Di mana manusia disebut Allah. Judge, hakim artinya. Ya, ia menggunakan perkataan ini untuk berargumen bahwa jika kitab suci dapat menyebut manusia sebagai Allah dalam huruf kecil, maka bukanlah penghujatan bagi Yesus yang telah dikuduskan oleh Bapa untuk menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Dikuduskan dan diutus. Alkitab nggak pernah salah, mereka tahu. Nah, manusia disebut Allah dalam huruf kecil atau hakim. Artinya orang diberikan kuasa, diberikan wewenang untuk memberikan opini mereka, memberikan tanggapan mereka, memberikan penghakiman atas dasar yang seadil-adilnya. Artinya melihat segala sesuatu, kalau istilah hari ini dengan mempergunakan helikopter view dari segala posisi. Ya, bagian kitab suci ini sering diperdebatkan dengan banyak pandangan teologis yang berbeda tentang maknanya. Mari kita bahas sejenak tentang Mazmur 82:6 ini. Mazmur 82:6 adalah ayat yang telah menghasilkan banyak diskusi dan berbagai penafsiran. Untuk memahaminya, penting bagi kita untuk mempertimbangkan konteksnya dalam seluruh Mazmur. Konteks, ya. Berikut adalah uraian penafsirannya ini, ya. Konteks kita lihat. Mazmur 82 menggambarkan sebuah adegan di mana Tuhan berdiri di dewan ilahi, menghakimi para Allah, Elohim huruf kecil. Menghakimi para Allah, Allah huruf kecil, Elohim huruf kecil. Ya. Para Allah ini secara umum dipahami sebagai penguasa atau hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan di bumi. Orang yang ditunjuk dan diberikan kuasa untuk mengadili secara adil. Mazmur tersebut menegur para penguasa ini atas praktek mereka yang tidak adil. Khususnya kegagalan mereka untuk membela yang lemah dan tertindas. Mereka bahkan menindas. Nggak boleh kan? Orang harus mempergunakan hukum seadil-adilnya. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia menengah. Nggak peduli. Hukum adalah hukum dan hukum tidak buta. Tidak boleh buta.
harus adil. Penafsiran tentang kamu adalah Allah, Allah huruf kecil ini, dalam hal ini Allah berarti penguasa atau hakim manusia ini yang ditunjuk dan diberikan otoritas untuk menghakimi. Ya. Penafsiran yang paling umum adalah bahwa para Allah mengacu pada otoritas manusia yang diberi kuasa atau otoritas untuk menegakkan keadilan. Mereka disebut Allah dalam huruf kecil karena mereka mewakili otoritas Tuhan di bumi. Saya ulang, ini perkataan penting. Mereka di dalam Mazmur 86 ini tadi disebut Allah karena mereka mewakili otoritas Allah di bumi, otoritas Tuhan di bumi. Penafsiran ini sejalan dengan bagian-bagian perjanjian lama lainnya yang menggunakan istilah Elohim huruf besar untuk merujuk kepada hakim-hakim manusia dengan Elohim huruf kecil. Misalnya Keluaran 21 ayat 6, Keluaran 22 ayat 8 sampai 9. Nah, oleh karena itu, ayat ini dipahami sebagai Allah yang mengingatkan para penguasa di bumi ini tentang panggilan dan tanggung jawab mereka yang tinggi untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Apa mereka sudah berlaku adil kepada Yesus? Nope. Karena itu dia menggunakan, kamu kan sudah ditunjuk dan disebut sebagai Allah kan? Kamu mengerti Taurat kan? Artinya kamu bisa mengadili sesuai dengan pengetahuan Alkitabmu kan? Pengetahuan Taurat kamu kan? Kamu tahu tentang siapa Abraham itu kan? Kamu tahu juga tentang Yesus dalam perjanjian lama yang belum menyatakan dirinya dan baru dinyatakan dirinya pada saat itu. Kamu tahu tentang ini. Tentang nubuatan akan kedatangan Yesus ini. Mengapa nggak mempergunakan pengetahuan seperti itu? Kamu disebut Allah huruf kecil. Berlakulah adil untuk menegakkan keadilan di bumi ini di mana engkau diberikan kuasa. Nah, Dewan ilahinya kita lihat Divine Council ya, kita pelajari. Beberapa penafsiran menyatakan bahwa Elohim huruf besar juga dapat merujuk kepada anggota Dewan ilahi, makhluk-makhluk surgawi ini sendiri. Dewan ilahi, Divine Council. Tuhan Allah Bapa bersama dengan makhluk-makhluk ilahi ini, malaikat, kerubim dan semuanya ini, ya. Namun konteks Mazmur ini yang menekankan kegagalan para Allah huruf kecil ini untuk menegakkan keadilan duniawi sangat mendukung penafsiran tentang para penguasa manusia yang berlaku tidak adil. Sampai sekarang kita lihat memegang titel lawyer, judge tapi tidak menghakimi secara adil. Membutakan mata mereka terhadap orang yang menyogok. Membutakan mata mereka kepada orang-orang kaya dan sebagainya. Di gereja juga kita lihat. Untuk orang kaya mereka tumpang tangan, berdoa, bahkan bernubuat. Mungkin nubuat lebih tepatnya. Orang yang miskin dilewatin. Ya, ini nggak adil. Yesus dalam Yohanes 10 mengutip Mazmur 82 ayat 6 ini. Dalam Yohanes 10 ayat 34 untuk membela klaimnya sebagai anak Allah. Ya, ia menggunakan argumen bahwa jika kitab suci dapat menyebut para penguasa manusia sebagai para Allah huruf kecil, maka bukanlah suatu penghujatan bagi Yesus yang telah diutus dan dikuduskan oleh Allah Bapa untuk menyebut dirinya sebagai anak Allah. Sejalan kok ini pengertiannya. Ya. Penggunaan ayat ini oleh Yesus menyoroti fleksibilitas istilah Elohim huruf besar dan penerapannya kepada mereka yang memegang otoritas Allah. Nah, Mazmur 82:6 menekankan tanggung jawab mereka yang berwenang untuk menegakkan keadilan. Siapa yang berwenang untuk menegakkan keadilan? Para Allah huruf kecil atau para hakim di bumi ini. Itu dia. Judge. Nah, istilah Elohim huruf besar dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteksnya. Ini berkali-kali saya mengatakan konteks, jangan keluar daripada konteks. Penggunaan ayat ini oleh Yesus menunjukkan konsistensi kitab suci dan otoritas ilahinya sendiri. Perkataannya sejalan dengan mujizat yang dilakukannya.
konteksnya tidak berubah kan di dalam ini. I'm the light of the world. Dalam konteks I'm the light of the world, orang buta lahir dicelitkan. Ya, I'm the light, I'm the life and the resurrection. Dalam konteks ini Lazarus dibangkitkan dan sebagainya. Nah, pada hakikatnya Mazmur 82:6 merupakan pengingat yang kuat bahwa semua otoritas berasal dari Allah dan bahwa mereka menggunakannya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kepada kita diberikan kuasa, namun daripada kita yang menerima kuasa ini, dari kita dituntut pertanggungjawaban terhadap kuasa atau otoritas yang diberikan kepada kita. Dari dia yang diberikan banyak, daripada dia itu dituntut lebih banyak. Itu dia. Signifikan teologisnya seperti apa? Yohanes 10 ayat 33 adalah ayat kunci dalam kristologi. Studi tentang hakikat Kristus, ya, kristologi itu. Ayat ini menyoroti konflik antara klaim Yesus dan pemahaman orang Yahudi tentang Tuhan. Ayat ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang identitas Yesus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Singkatnya, Yohanes 10 ayat 33 mengungkapkan bahwa perkataan Yesus dipahami oleh para pendengarnya sebagai klaim keilahian yang mereka anggap sebagai penghujatan. Oke? Dialog berikutnya lebih jauh mengeksplorasi kompleksitas identitas Yesus dan hubungannya dengan Tuhan, Allah Bapa. Nah, kita lanjut dengan Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, Allah kecil." Jesus answered them, "Is it not written in your law?" In your law, lihat dia pergunakan in your law, I said you are gods. Jadi mereka mempergunakan istilah yang mereka pahami dari kitab Taurat yang mereka miliki, yang mereka bangga karena diturunkan melalui Musa ini tadi. Yesus nggak keluar konteks. Tertulis kan? Oke, kita pakai apa yang ada di dalam Alkitab. Karena itu pada hari ini kalau kita ingin mengerti tentang Alkitab, biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab. Jika Alkitab tidak jelas, jangan kita mengajar Alkitab. Itu keluar konteks. Menjadi salah nanti pengajarannya, sesat. Nah, sebelum ini, Yesus hendak dirajam dengan batu oleh segerombolan pemimpin agama. Sekelompok pemimpin agama, katakanlah, yang memusuhi Yesus. Mereka mengklaim bahwa Yesus melakukan penghujatan dengan mengklaim bahwa dia dan Allah Bapa adalah satu. Namun tanggapan langsung Yesus adalah merujuk pada mujizat-mujizatnya. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkataannya harus dinilai dalam konteks pelayanannya dan bukan dengan prasangka yang ceroboh. Kalau aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lihat dong dalam konteks perkataanku. Apakah perbuatanku melalui mujizat yang aku lakukan itu tidak terjadi? Ataukah itu di dalam konteks? Kalau itu di dalam konteks, kenapa kamu ingin menghakimi aku? Itu dia. Kamu kan Allah kan? Huruf kecil. Kamu hakim kan? Yang daripadamu dituntut adalah waktu kuasa dan otoritas yang diberikan berlaku adil. Kamu nggak berlaku adil loh. Itu perkataan Yesus dengan mempergunakan Alkitab mereka, Taurat mereka yang tertulis di sana. Ya, dimulai dari sini Yesus menggunakan gaya debat yang sangat dipahami orang-orang ini. Para pemimpin agama dan ahli Taurat pada era ini seringkali memperdebatkan kitab suci dengan menggunakan rentetan teknis dan penjelasan yang berbelit-belit. Berdalih mereka. Mereka ingin menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan dan menolak kebenaran. Berdalih. Pernah lihat orang berdalih? Oh, yang kecil digede-gedein, yang nggak penting digedein. Konteksnya adalah mereka nggak ingin menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Itu dia. Yesus menggunakan bentuk singkat dari teknik itu untuk membuktikan bahwa menurut standar mereka sendiri, kitab Taurat mereka sendiri, mereka bersikap munafik. Kamu kan disebut dalam kitab Taurat, kamu adalah Allah kan? Kalau kamu menganggap itu bukan suatu penghujatan, mengapa kamu marah kalau aku mengatakan aku anak Allah? I'm the son of man. Why? I'm the son of God. Why are you angry? Why do you consider me
blaspheme or blasphemer. Kenapa? Sebagai penghujat. Why? Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Sebuah rujukan ke perjanjian lama mendasari klaimnya pada sesuatu yang mereka klaim dianggap serius. Firman Tuhan. Dia gunakan firman Tuhan sendiri untuk menjelaskan firman itu. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus akan membandingkan kata-kata perjanjian lama dengan klaim yang sekarang dinyatakan oleh orang-orang ini sebagai penghujatan. Penting untuk dicatat bahwa Yesus tidak membuat pembelaan menyeluruh atas semua klaim yang berhubungan dengan Tuhan. Sebaliknya, Yesus akan sekali lagi menunjukkan semua cara di mana dia memenuhi peran Mesias. Jika Allah huruf kecil adalah deskripsi yang tepat dari Tuhan sendiri, perkataan Allah huruf kecil ini berasal dari Tuhan. Bagi mereka yang dimampukan untuk melakukan kehendaknya, otoritas itu diberikan kepada mereka. Lalu bagaimana mereka bisa melempari Yesus dengan batu yang telah melakukan mukjizat yang nyata? Karena penghujatan dengan mengklaim sebagai anak Allah. Aku anak Allah, apakah aku melakukan sesuatu yang setara dengan apa yang aku katakan itu? Kalau iya, kenapa marah? Kenapa marah? Mari kita pelajari Yohanes 10 ayat 34. Lebih dalam lagi ya. Yohanes 10 ayat 34 adalah ayat yang sangat penting dalam konfrontasi antara Yesus dan para pemimpin agama Yahudi. Untuk memahami penafsirannya, penting untuk mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan konteksnya. Mari kita lihat terlebih dahulu latar belakangnya ya. Yesus telah menyatakan, aku dan Bapa adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30. I and my Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. Yang oleh para pemimpin agama Yahudi dianggap sebagai penghujatan. Mereka bersiap untuk merajam Yesus dengan batu, melemparinya dengan batu. Sebagai tanggapan, Yesus mengutip Mazmur 82:6. Aku sendiri, aku Yahweh, telah berfirman, kamu adalah Allah, huruf kecil, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Yesus kutip itu. I am the son of God. Kamu juga dikatakan anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kamu menerima, kamu disebut sebagai Allah kecil dan anak-anak Allah yang maha tinggi, dan kamu tidak menganggap itu sebagai penghujatan karena Alkitab tidak dapat dibatalkan. Kenapa kamu marah kalau aku mengatakan I'm the son of man atau the son of God? Why? Ini ada di dalam Tauratmu sendiri nih, Mazmur 82:6. Why are you angry? Why are you upset? Why are you thinking about me sebagai orang yang menghujat? Why? Kan ada dalam Alkitab. Key interpretation-nya apa? Referensi ke Mazmur 86 ini merupakan kunci utama yang harus kita pelajari. Mazmur 82 ditujukan kepada para hakim di Israel yang disebut Allah huruf kecil. Karena mereka menjalankan apa? Otoritas Allah. Tugas mereka mirip Allah untuk menghakimi kan? Allah itu adil, karena itu karakter Allah yang adil ini harus turunkan, diberikan kepada mereka yang harus menjalankan penghakiman, penilaian secara adil. Itu dia. Mazmur tersebut menegur para hakim ini atas tindakan mereka yang tidak adil. Nah, argumen Yesus menggunakan bagian ini untuk berargumen bahwa jika kitab suci dapat menyebut hakim manusia sebagai Allah huruf kecil dan mereka juga sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, maka bukanlah penghujatan baginya yang telah melakukan pekerjaan ajaib, yang telah melakukan mujizat untuk menyebut dirinya sebagai anak Allah. Ini kan dalam satu konteks. Pada dasarnya Yesus berkata, jika kitab suci menyebut manusia yang menjadi hakim sebagai Allah huruf kecil, betapa lebih lagi ia dapat disebut sebagai anak Allah. Kalian juga disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi kan? Namun penting untuk diingat dan dipahami bahwa Yesus tidak pernah mengklaim bahwa semua manusia termasuk kita yang hidup pada hari ini adalah Allah atau hakim. Kan enggak. Ia menggunakan argumen kitab suci untuk melawan tuduhan penghujatan. Ia menunjukkan sikap munafik yang diambil oleh para pemimpin Yahudi yang berlaku tidak adil dan keluar konteks dalam menghakimi Yesus
yang telah melakukan penghujatan menurut mereka. Karena ia berkata bahwa ia dan Bapa adalah satu. Keluar konteks. Mereka berlaku tidak adil. Kamu diberikan otoritas berlaku adil. Be careful. Perkataan Yesus bahwa ia dan Bapa adalah satu harus, perhatikan, harus dinilai dalam konteks pelayanannya. Dan bukan dengan prasangka yang ceroboh. Saya ulang. Perkataan Yesus bahwa ia dan Bapa adalah satu, I and my Father are one, harus dinilai dalam konteks pelayanannya, mujizat yang dilakukannya, bukan dengan prasangka yang ceroboh. Pegang aja katanya. Jangan lihat bukti dari pelayanannya, bukti daripada mujizatnya. Itu diabaikan. Nggak boleh. Nah, fokus pada otoritas Yesus. Sekarang kita lihat fokusnya. Bagian ini menekankan otoritas ilahi Yesus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus menggunakan kitab suci yang sangat dijunjung tinggi oleh para pemimpin Yahudi untuk membuktikan pendapatnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berhenti di sana. Lewat sedikit dari 45 menit. Kita akan tutup dalam doa. Tapi sebelum saya tutup, saya beritahu ini. Inti dari Yohanes 10 ayat 34 adalah ayat yang rumit yang memerlukan pertimbangan cermat tentang konteksnya dan latar belakang perjanjian lama. Itu adalah bagian penting dari pembelaan Yesus terhadap klaim keilahiannya. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami terima kasih karena kami sudah belajar sebagian dan terima kasih untuk pencerahanmu. Kami mengerti lebih banyak daripada 3/4 jam yang lalu saat kami memulai pengajaran ini. Saat ini kami mengerti lebih banyak. Bantu kami bukan hanya sekedar mengerti atau berhenti pada pengertian, tapi siap melakukannya bahkan bagi mereka yang mendengar melalui YouTube mengakui keilahian Yesus itu sebagai putra Allah, Mesias, Sang Juru Selamat, dan membuka pintu hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili, mohon diri. Shalom.